Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Liban itu kita juga sedang membahas tentang Islam, membahas tentang Al-Quran. Jangan Anda mengatakan kok cuman membahas kekristenan. Enggak, kita juga sedang membahas tentang Islam itu. Contoh misalnya di dalam pemahaman saya mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah iblis. Arti iblis di sini adalah orang yang menentang Tuhan. Al-Quran saya menarasikan itu. Surah Al-Maidah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan ay yuqtalu aw yusallabu. Jelas itu. Hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Nabi Isa adalah dibunuh atau disalib. Itu ayat suci Al-Quran saya mengatakan. Yang membenci Nabi Isa, yang membenci Allah Subhanahu wa taala, yang membenci Nabi Musa, yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hukumannya dibunuh atau disalib. Itu Al-Quran. Nah, ini sepadan dengan Ulangan 21 nomor 22 yang dikutip oleh Paulus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis. Ada tertulis, kata Paulus. Apa yang tertulis Paulus? Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ya, jadi di situ bukan salib ya, itu salib itu bahasa Arab. Yang tertulis itu adalah ksulon. Ksulon itu artinya kayu atau pohon. Jadi arti terjemahannya yang sesungguhnya adalah sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Bukan disalib, lebih kali pakai bahasa Quran, jangan di atas pohon aja. Nah, kemudian kita selidiki di mana tertulis. Ternyata teropong kita mengarah kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa katanya? Apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab seorang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti yang mengutuk orang yang digantung di pohon ini bukan lagi dosa-dosa, bukan, tetapi yang mengutuknya adalah Tuhan. Pertanyaannya kemudian, ketika Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, bukan manusia yang lahir tanpa ayah, bukan dia yang datang mengajarkan Injil, tetapi orang lain, maka kemudian kebenaran akan hal tersebut bisa lebih meyakinkan orang-orang Kristen terhadap keraguannya kepada Al-Quran berdasarkan Galatia 3 nomor 13, rujukannya kepada Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara Kristen ini menggunakan akalnya untuk membahas Bible? Itu saya ulang, pertanyaannya sekarang, maukah orang Kristen ini membahas tentang keyakinannya berdasarkan akal dengan menjadikan referensi pengajarannya adalah Bible itu sendiri? Sebab Al-Quran tidak mungkin. Al-Quran sudah menolak itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bahkan Al-Quran mengatakan apa? Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Bukti Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah meninggal, mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan. Al-Quran menarasikan itu. Jadi selesai, sudah final. Kalau Al-Quran itu sekarang jadi masalah itu adalah Bible. Betulkah Yesus yang kalian sembah itu adalah orang suci? Karena orang suci kata Tuhan tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya orang suci dibunuh.
Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tidak boleh dibunuh. Yesus itu orang suci, anak Maria itu orang suci. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Bahkan Ibrani 3 nomor 1 mengatakan Yesus itu imam besar. Yesus ini mulutnya sendiri dia adalah seorang muslim. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bahkan Yesus mengatakan dirinya sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat haram hukumnya dibunuh, karena dia tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada umatnya apabila ia dibunuh. Dia adalah juru selamat. Dia harus menuntaskan dulu, kemudian ajarannya baru dibunuh. Makanya dia terangkat, dia hanya terangkat, ditidurkan, diwakafkan, diwafat. Lalu kemudian turun ke dunia untuk kedua kalinya juga dalam keadaan untuk apa? Untuk menghakimi, untuk meluruskan, untuk menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Bukan juru selamat maksudnya dibunuh di atas pohon jadi tumbal, bukan. Yesus yang adalah Yesua itu juru selamat kepada Bani Israel dengan jalan apa? Itu tadi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Nah itu, jadi juru selamatnya itu begitu. Yesus datang sebagai juru selamat. Ketika ditanya, wahai guru, ya paman, bagaimana caranya supaya saya mau selamat, supaya saya bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Di mana tertulis bang? Matius 19 nomor 16. Bagaimana caranya saya harus selamat? Bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Wahai guru, kata Yesus, jangan membunuh. Artinya apa itu jangan membunuh? Jangan kau bunuh Yesus. Lah, kami tidak membunuh Yesus, paman. Lalu kami hanya beriman kepada pembunuhannya. Sama doang. Kami tidak mencuri, bang. Bukan kami yang mencuri. Cuman kami makan hasil curian itu. Ya sama aja, Cak Kangkung. Bukan saya mencuri motor ini, Pak. Tapi ya kan saya cuma pakai. Loh, sama aja Cak Ayu. Jadi yang membunuh Yesus dan yang menerima pembunuhan itu ya sama-sama. Itulah yang Yesus terangkan di dalam Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena sabdaku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Tuhan, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Tuhan kami, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan hari ini adalah justru berusaha membunuh aku. Aku loh, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, wahai Bani Israel. Lalu kemudian mereka menjawab, kami tidak dilahirkan dari hasil zina. Bapa kami satu, Tuhan kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidak. Sekiranya Allah adalah Tuhanmu, kamu pasti akan mengasihi aku. Kamu pasti tidak berniat membunuhku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas kehendak Dia, Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Itu dikarenakan kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, apabila dia berkata dia berdusta, dan ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya nih kepada saudara Kristen, kalian menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Kalian menjadikan Paulus itu ajaran dari mana?
Kalian makan babi itu ajaran dari mana? Kalian tidak bersunat itu ajaran dari mana? Sedangkan firman Tuhannya jelas, sunatkanlah hatimu, sunatkanlah kulubmu. Ibadahlah hari Sabat, janganlah engkau makan babi, jangan ada Tuhan selain aku, jangan ada ilah di hadapanku. Itu firman Tuhan. Tapi iblis membicarakan sesuatu yang tidak berdasar kepada aspek firman Tuhannya. Apa yang muncul? Minggu ke gereja nyembah orang makhluk bernama Yesus. Mana firman Tuhan perintahnya? Enggak ada. Itulah yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Si bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia berkata, Hawa, Adam, makanlah buah itu. Sebab kalau engkau makan hari ini, engkau tidak akan mengalami maut. Si bapak ini, si iblis ini berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi dipercaya. Apa akibatnya? Jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kalian. Kalian ibadah hari Minggu, kalian makan babi, kalian kemudian menyembah Yesus, tidak bersunat. Itu kalian dengar dari firman dari mana firmannya? Dari mana firman itu datangnya? Ada firmannya? Ada? Tidak ada. Itulah yang Yesus katakan, iblislah yang kau dengarkan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Seperti itu, saudara-saudara. Silakan. Ya, Inka, enggak monitor ya? Hadir ya. Ya, silakan, itu ada tamu itu, Inka. Ada ya. Ya, silakan disapa dulu. Aku masih di kantor ya. Oke, selamat siang, Gabriel. Selamat siang. Si Malika Syukran. Selamat siang Bang Juma. Ya. Kristen. Ya, siang Bang, siang. Ya Bang, ya. Terima kasih tadi dengar penjelasan Bang Juma panjang lebar tentang pendapat Bang Juma mengenai iman kekristenan. Tapi ada catatanku yang sedikit tadi penjelasan Bang Juma yang kuambil, yaitu tentang bahwa Yesus itu adalah Muslim, di mana Bang Juma menggunakan kerangka berpikir ayat Yohanes 14 ayat 31. Jadi Yohanes 14 ayat 31, biar kubacakan Bang Juma ya. Langsung ku ambil Alkitabku. Ya. Tapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, ku cari juga lagi definisi Muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri. Dan sedikit penjelasannya lagi yang lebih spesifik lagi, bahwasanya Muslim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata Islam yang berarti berserah diri atau tunduk. Seorang Muslim adalah seseorang yang telah menerima dan mengikuti ajaran Islam. Ya, seorang Muslim adalah seorang yang telah mengikuti ajaran Islam serta bersedia tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Yesus ini sudah tunduk pada ajaran Islam sementara dia hidup sebelum Islam? Silakan Bang Juma. Oke, nanti pertanyaan yang sama ya. Oke. Jadi gini, saudara. Islam dikatakan kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Apakah Anda pernah mendengarkan kata ini? Kata yang digunakan Kristen untuk apa? Sapaan. Artinya apa? Shalom itu artinya apa? Salam sejahtera. Kira-kira situ dia itu. Ya. Salam itu selamat, damai sejahtera. Islam itu damai sejahtera. Sekarang keturunan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah,
wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu berserah diri. Am kuntum syuhada al ishadara Yaqub al maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada polisi? Bukan. Berserah diri kepada penjara? Bukan. Muslimun itu berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam datang berserah diri kepada perintah Tuhan, dia Muslim dalam pandangan Islam. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Tuhan yang mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 3, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Makananku adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengutus aku, dan aku menyelesaikannya. Muslim dia tidak pernah menentang firman Tuhan yang datang kepadanya. Yesus sujud, sujud. Yesus berdiri, berdiri. Yesus duduk, duduk. Yesus tidur, tidur. Yesus tidak pernah melanggar perintah Tuhan yang datang kepadanya. Beliau adalah seorang Muslim. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Soleh dia orang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri terhadap kehendak Tuhan. Yesus melakukan itu. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus tunduk berserah diri, takluk kepada hukum Taurat. Beliau seorang Muslim yang taat. Dia bukan seorang kafir, dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Makanya dia disebut apa? Juru selamat. Apa artinya juru selamat? Juru Islam. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas. Sudah diajarkan kemudian Nabi Isa akan datang setelahku seorang penolong lain, seorang penghibur lain bernama Ahmad. Nabi Muhammad. Jelas itu. Makanya kami beriman bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Juru selamat bagi Bani Israel yang menggaungkan akan datangnya seorang penolong lain bernama Nabi Muhammad. Jadi saudara, Yesus itu Muslim. Dia itu orang yang taat. Dalil-dalil pendukungnya sangat jelas. Seruan dan teriakannya pun sangat jelas. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan saat ini juga. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku Yesus sebagai utusan Tuhan. Umat Islam selamat gak ketika mengenal itu sebagai utusan Tuhan? Selamat. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Umat Islam beriman. Dan Yesus mengatakan apa? Yohanes 16 nomor 13-14. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Anda cari di Al-Quran, Anda cari di hadits, tidak akan pernah Anda temukan penistaan, penghinaan, merendahkan, memojokkan kemudian Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sebaliknya, begitu Yesus terangkat ke langit, ada ajaran yang datang kemudian sama sekali tidak memuliakan, tapi menistakan, menghinakan, merendahkan.
Apa buktinya? Dia datang dianggap sebagai Tuhan, datang kemudian berinkarnasi, mengosongkan diri menjadi manusia, lalu kemudian mati, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikuburkan dan seterusnya. Dan terakhir paling apesnya dituhankan di depan Tuhannya sendiri. Makanya dia murka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, orang yang kuciptakan tanpa ayah, yang lahir dari seorang perawan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap muka ini untuk menuhankan dirimu? Kau yang mengajarkan mereka sampai mereka ngotot-ngototan, udah 2000 tahun menuhankan dirimu. Kau yang mengajarkan dia. Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 20, Maria, jangan kau pegang aku, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jelas itu, Bung. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menerangkan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku, aku mengajarkan mereka siang dan malam justru untuk menuhankan dirimu. Maka pada hari kemudian Anda bertemu dengan Yesus yang kemudian Anda gaungkan, Anda sembah. Apa kata Yesus? Wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila kemudian hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka di padang mahsyar. Dan apa yang mereka lakukan, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika di dunia selain daripada aku, akan diingkari oleh mereka yang dia sembah. Buktinya di mana? Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah. Orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, enyahlah. Orang yang memanggil aku Tuhan, enyahlah. Orang yang bermujizat pakai namaku, enyahlah. Kalian semua pembuat kejahatan. Kau memanggil namaku siang dan malam, tetapi aku tidak mengenal kalian. Itu data, itu dalil. Al-Quran dan Bible mengatakan Nabi Isa akan mengingkari pemujaan yang kalian lakukan. Yesus pun akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui umatnya, kemudian mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan.